Hadirin yang berbahagia, safari Ramadan ini untuk kesekian kalinya merupakan program Ibu Kapolres Sukabumi Kota mengunjungi pondok pesantren yang ada di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, sekaligus memberikan pelatihan sosial entrepreneurship kepada santri dan santriwan yang diharapkan tentu saja ada keseimbangan antara pengetahuan agama dan juga keterampilan kewirausahaan. Tentu saja kepedulian Ibu Kapolres ini harus kita sambut bersama bagaimana santri ke depannya menjadi santri yang lebih kreatif, santri yang inovatif, santri yang mandiri, sehingga santri bukan hanya bisa mengaji, tapi insya Allah santri bisa ngejo. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi tentu saja dengan seperti ini nanti kedepannya santri diharapkan dengan tangan-tangan yang sendiri bisa menghasilkan ekonomi, sehingga akan menjadikan Islam semakin berwibawa, Islam semakin mempunyai izah, Islam semakin mempunyai kemuliaan karena santri-santrinya hidup dalam keadaan mandiri. Dan tentu saja kita tahu bahwa di dalam kitab Ta'lim Ta'alim santri itu harus mempunyai 6 syarat. Ya, apa ada yang amalnya? Zakain cerdas, wahirsin bermotivasi, terus wastibarin sabar, sabar kalau nggak mudik ya. Siapa yang mau mudik di sini? Sabar ya, wastibarin sabar. Kemudian juga wabul kotin ada biaya. Waktu di zamanin lama gak cukup nyantri itu 1 tahun 2 tahun, minimal 15 tahun. Sama tidak? Oh, kalau ada saja siapa ya 15 tahun sama tidak? Sama ya, jadi 10 tahun loh nyantri. Ya, insya Allah ya, sama kan? Kalau bisa jadi polisi, insya Allah ya. Kalau ada kemauan, ada pilihan, insya Allah. Santri hari ini polisi membuka pendaftaran, ada kriteria khusus, bahkan hafalan Quran bisa menjadi nilai unggulan sebagai faktor pendukung selain dari yang lainnya. Insya Allah. Ada yang hafal Masjid Al-Quran? Ada yang hafal Juz 30? Ada yang hafal Juz Al-Quran? Bukan gitu ya. Mudah-mudahan dari santri Polres Al-Istiqomah ini nanti insya Allah akan lahir mowan-mowan yang baru, akan lahir Kapolri yang baru dari Pondok Pesantren Al-Istiqomah. Hadirin yang berbahagia, untuk memperluas kesempatan dan keberkahan acara ini, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh santri polisi santri, yaitu Bribda Asep Jabar Sidik. Padanya di sini.
Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ibu Kapolres yang saya banggakan karena baru ada satu Bu jadi Kapolres di sekolah ini dan membawa perubahan. Alhamdulillah, mungkin ini yang kesekian kali Ibu datang ke pondok pesantren, termasuk ke rumah Buya itu udah yang beberapa kali juga. Jadi alhamdulillah ini menandakan bahwa sinergitas antara Kepolisian Republik Indonesia dan elemen keulamaan dan pesantrenan itu semakin sinergis dan memang punya sejarah. Sukabumi itu kota santri dan kota polisi. Sebetulnya kepolisian Sukabumi itu lebih sejarahnya dari Sukabumi. Oleh sebab itu hari ini kita alhamdulillah kepedulian dari Ibu Kapolres akan memberikan bekal. Kakak Buya memberikan bekal dari sisi ilmu pengetahuan agama, kepribadian maupun komunikasi. Tapi ini lain, yaitu skill, keterampilan, yaitu dua macam. Satu membuat lokasi, dua seni dibuat ruk dan ini akan bermanfaat bagi kalian. Maksud itu, nah kalau pengetahuan yang bersifat skill, tapi maaf saya ulangi dulu ya. Ada berita tentang jurus, 3 jurus bisa memakan macan nyamuk. Didengar oleh orang. Ada 3 orang penasaran, pengen lihat. Kebetulan datang ke perguruan itu sedang ada akrobat mempraktekkan 3 jurus melumpuhkan macan nyamuk. Sudah sore macam pendekar loncat, harimau loncat. Betul, 3 jurus harimau tidak berdaya. Semua tepuk tangan dan semua kali. Yang satu orang geleng-geleng kepala mengagumikan, sangat percaya ada 3 jurus melemahkan harimau ngamuk. Tapi yang satu lagi dia tinggal di perguruan itu, dia belajar 1-2 jurus belajar. Yang satu lagi dia hanya tamat 1 jurus itu setengah tahun ternyata. Nah, dia 3 itu pulang. Di jalan ketemu harimau. Nah, yang satu yang punya keyakinan betul ada 3 jurus dan melihat dengan matanya, mati sama harimau. Nah, yang satu lumayan cuma sobek tangannya pada 1 jurus. Yang satu selamat. Pelatihan apapun yang bersifat skill itu bukan pure science, tapi applied science, ilmu terapan. Kalau Anda tidak learning by doing, mengalami, praktek, menghayatinya, Anda bisa seperti orang percaya pada ilmu bikin telur asin, tidak pernah berarti, wah percaya ada telur, sehingga orang asin gimana ngasihin garam ya orang Arab. Pertama orang Arab ke Indonesia yang dikagumi itu adalah telur asin. Dibuka asin, dari mana masuknya ini? Nah gitu. Yakin orang Arab ada telur asin, tapi tatkala tidak belajar susah. Pengen telur asin tetap aja asin-asin dicontohkan karena biakna. Nah oleh sebab itu ikuti latihan ini secara seksama. Mudah-mudahan jadi orang ketiga, jurusnya tamat. Walaupun nanti di sini ya sedang lapar, haus, namanya juga belum puasa ya, ibu. Karena ibu juga sama nggak minum.
sehingga nanti kalian punya skill, bukan hanya yakin ada teori membuat show, bukan apa teori membuat telur asin, tapi learning by doing. Anda belajar terus, belajar bagaimana dengan macam, sehingga akhirnya nanti bisa manfaat untuk bekal hidup. Sekian saja, ikuti latihan ini dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan guru kita, orang kita, Al-Mukarram Buya Royongin selaku pimpinan Pondok Pesantren Terpadu Al-Istiqomah. Yang saya hormati rekan-rekan dari Kasung Dimas, ada Pak Kasat Dimas. Nah ini Pak Kasat nih ketuanya, bimbingan masuk surga. Dimas tadi. Ada Ustaz Pala, alumni Pondok Pesantren mana Pak Ustaz? Nah, ini beliau alumni Pondok Pesantren juga. Siapa yang mau jadi polisi nanti angkat tangan? Kemudian ada Ustaz Asep, ada Ibu Dede Waningsi, panggilannya Bu Dewa, tapi namanya Bu Dede. Biar keren disambung jadi Bu Dewa. Ada Ibu Betty, ada Ibu Anita, ada Ibu Polwan dan rekan-rekan polisi lainnya, serta teman-teman dari rumah kreatif lainnya Polres Kabupaten Kota. Yang tak lupa saya cintai, saya banggakan anak-anakku santri santriwati Pondok Pesantren Al Istiqomah. Gimana tadi soalnya, ulangi? Siapa kita? Santri yang mandiri. Siapa kita? Santri yang mandiri. Siapa kita? Santri yang istiqomah. Udah kayak tunggul ya. Pernah nonton tunggul Arwana nggak? Baik, pada sore hari ini kami dari jajaran Polres Sukabumi Kota kembali mengunjungi Pondok Pesantren Al Istiqomah. Ini merupakan kesekian kali, tapi pelatihan memberikan social entrepreneurship, kewirausahaan di Pondok Pesantren adalah yang kelima di Al Istiqomah ini. Sengaja ini kita lakukan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Pala, bahwa kami berharap anak-anak santri santriwati nanti tidak hanya bisa mengaji, tidak hanya bisa paham ilmu agama, tetapi juga bisa mempunyai bekal untuk kemandirian di bidang ekonominya nanti. Sehingga nanti mohon maaf jangan sampai ada istilahnya bawa-bawa klub ya, Pak Ustadz ya. Nah kita berharap santri santriwati nanti ketika melakukan syiar agama punya ekonomi yang kuat sehingga syiar agama tersebut bisa tangguh, bisa kokoh, bisa mandiri, dan bisa lancar kegiatannya. Dalam pelatihan ini kita dibantu teman-teman dari alumni Rumah Kreatif yang kami dulu bina juga di sekitar bulan Juli ya 2020. Alhamdulillah mereka kreasinya sudah bagus, ada yang sudah menjadi wirausahawan di bidang pembuatan telur asin. Nah itu pasarnya luar biasa, ribuan telur asin yang diminta oleh pasar dan dia kewalahan untuk memenuhinya. Nah ini masih butuh tenaga-tenaga wirausahawan baru untuk memenuhi pasar ini. Jadi jangan jangan berkecil hati. Kita mulai dari hal yang kecil. Mana Kang Dimas, mana Kang Dimas. Nah ini wirausahawan baru luar biasa ini, satu hari bisa menjual ribuan telur asin. Bayangkan dapat uang dari telur asin 1 juta satu hari, lumayan nggak? Coba, siapa yang hari ini bisa ngasih uang 1 juta satu hari? Gaji polisi aja nggak tambah. Nah luar biasa, enak jadi wirausahawan daripada jadi PNS, dimarahin sama atasan, dimarahin sama bawa ininya, disentimenan sama temennya. Kalau jadi pengusaha kan wirausahawan kita mau tidur bebas, mau kerja bebas, setiap hari dapat uang, iya kan? Nah, tapi pasti ada ruginya juga. Nggak usah diceritain kalau ruginya. Hari ini Ibu akan memberikan materi membuat batik jemputan. Nah, seperti yang anak-anakku lihat, di sini ada beberapa contoh lah. Harusnya bawa banyak supaya bisa melihat kreasinya.
tapi ini dibawa sedikit karena tempatnya juga tidak memungkinkan ya. Nah, ini ada beberapa kreasi batik jumputan dan batik ekoprint. Jadi ekoprint itu nanti dibuat dari tanam-tanaman tuh. Nanti diketok-ketok sama Bu Dewa, nanti diajarin ya teknis pembuatannya. Ada yang menggunakan kaos, baju kaos, ada yang menggunakan media kain. Bisa dibuat jilbab, bisa dibuat kain, bisa juga langsung dipakaian. Nanti kami berikan satu orang kaos satu. Nah, silahkan buat kreasi sebagus mungkin supaya bisa digunakan ya. Bisa digunakan sendiri nanti kalau udah kering, sudah disetrika, boleh dipakai. Nanti yang bagian telorasi yang cowok-cowok aja deh. Ya, nggak apa-apa ya santri ya. Mau belajar telorasin? Nah, nanti santri boleh nanti ketika udah pintar, udah pandai ngajarin santriwatinya. Yang santriwati belajar jumputan dan ekoprint ya. Nanti dibagi dua timnya, yang cowok di sini, yang cewek sebelah sana, supaya lebih gampang dan tidak berkerumun. Nah, pada kesempatan kali ini juga Ibu ingin menyampaikan bahwa saat ini di Indonesia, khususnya di Sukabumi, masih dilanda pandemi COVID-19. Jadi jangan abai, jangan lengah, harus selalu taat protokol kesehatan. Ayo, siapa yang tahu protokol kesehatan teh apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo, maju. Yang santri, pernah dengar 5M enggak? 5M. Kita wajib patuh protokol kesehatan, minimal menerapkan 5M dalam setiap kegiatan. Ayo, siapa yang bisa? Ayo sini maju. Siapa yang berlari ya? Ayo. Ayo santri. Ini yang warna ungu nih santrinya. Masa nggak tahu 5M? Ayo berdiri siapa? Mandi, makan. Ayo siapa yang tahu 5M? Sini maju. Ayo berdiri. Berdiri. Sini sayang. Harus bisa, harus sempurna. Ayo 5M apa? Ayo 5M apa? 5M adalah satu, memakai masker, Yang bagus berdirinya. cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Sabun di air mengalir. Kalau nggak ada sabun, nggak ada air, bisa diganti dengan hand sanitizer. Habis megang ini buku, cuci tangan sebelum garuk muka. Habis megang pintu, cuci tangan sebelum ngorek hidung. Mukil-mukil tuh kan, siapa tuh kebiasaan tuh? Cuci tangan dulu, jangan main masukkannya jarinya ke lubang hidung, ya. Kemudian menghindari kerumunan. Jadi kalau ada kejadian melihat orang ramai kerumun, bukan malah nimbrung, tapi dihindari supaya kalau ada orang yang OTG, orang yang terkonfirmasi positif tapi tidak menunjukkan gejala, dia tidak menulari kita karena kita nggak dekat-dekat sama dia. Kemudian mengurangi apa? Bukan jam pelajaran, mengurangi mobilitas. Mobilitas itu pulang ke kampung, pergi ke sana kemari, nah itu dikurangi. Tetap di rumah saja, tetap di Al-Istiqomah, tetap di Sukabumi. Jadi tahun ini tidak boleh mudik. Siapa yang rumahnya di Jakarta? Ada? Siapa yang di Bekasi? Siapa yang di Jombang? Ya kalau Jombang masih boleh ya. Harus ada surat dari kepala desa dan sebagainya. Yang kalau rumahnya di Jakarta tidak usah mudik, udah tinggal di pondok pesantren aja. Nanti dimasakin ketupat sama opor ayam, tenang aja. Tahun ini doang kok. Tadi kan santri harus punya nilai-nilai apa tadi? Sabar ya, salah satunya ya. Nah sabar, tetap di Al-Istiqomah. Mudiknya tahun depan. Kalau si COVID sudah sirna, ya. Jangan sampai di tempat lain tuh seperti di India, gelombang pandemi COVID-nya tinggi sekali, banyak yang meninggal berkelimpangan di pinggir jalan. Kita takut masyarakat kita seperti ini. Makanya ayo berpartisipasi, bantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dengan cara apa tadi? Patuhi 5M, gunakan masker. Ibu lihat
selesai nanti ibu kasih bilang ya. Ya. Untuk kesehatan kalian sendiri, bukan untuk ibu. Untuk kalian supaya kalian Itu tetap bisa sekolah. wirausahawan atau ini keterampilan yang diajarkan di situ ya. Dan untuk peserta pertama itu dari dari mantan geng motor, Brandar motor, mungkin ada yang kenal nggak ya ini. Tapi sekarang udah tobat, udah insaf ya. Dan sekarang menjadi wirausahawan, walaupun ada yang masih ikut jadi pekerja batik, tukang celep dengan ibu ya. Nih ini Bapak Dimas dari gelombang 2 ya. Sekarang pengusaha telur asin dengan krunya Bapak Ade ya. Ade Firmansyah. Beliau dua-duanya juga juara 1. Dan karena RKM juga akhirnya impian untuk menjadi sarjana S1 tercapai dari gelombang ini dari gelombang beliau juga dari gelombang 2. Ini dari gelombang 1 nih, dari gelombang 1 untuk teman-temannya, alhamdulillah. Dan udah berkreasi. Ini hasil tangan dari tim kreatif dari rumah kreatif milenial. Nah, sore ini kita akan memberi pelajaran untuk cara telur asin dan juga jumputan dan ekoprim. Nanti untuk jumputan di sini, untuk ekoprim, untuk telur asin. Hari ini adalah jumputan keluarga. Kita jumputan menjemput kaos. Ada contohnya, bukan di sini ada kaos yang ada dijemput. Selembar kaos ini ada kemampuan ide kalian untuk menggambarkan ini supaya apa? Efek ya, ingat ya. Yang ketiga ini garamnya harus garam krosok ya. Kalau beli misalkan garam yang masuk garam kristal. Garam ikan ya, garam ikan. Jangan pakai garam halus ya. Kalau pakai garam halus itu bisa, cuma kemungkinan kekuatan cuma 3 hari sampai 4 hari. Dan kalau untuk dijual mah itu Benar, Pak. kita kasih pastinya. Agak jaga jarak. Boleh para ke depan dulu lihatnya. Nah, masukin dulu aja ini. Sini biar nggak menutupi. Nah, si adik ke sana. Nah, ini di sini nak. Sebelah sini satu. Untuk membedakan telur yang bagus dan yang jelek, kalau kita langsung direndam gini, si telur nggak ngambang ya. Kalau ngambang telur nggak bisa diasin. Kalau telur mengambang itu nggak bisa diasin. Jadi telur harus posisi tidur kayak gini. Jangan ngambang atau jangan sampai dia berdiri kayak gini. Berdiri kayak gini. Jadi dia harus posisi tidur seperti ini. Baru dia boleh diasin. Karena posisi telur itu maksimal 3 hari. 3 hari dia dari bebeknya bertelur langsung diasin. Kalau setelah lewat 3 hari mending gak boleh diasin. Karena nanti hasilnya akan jelek. Masukin aja. Apa namanya sabun besi ya namanya ya? Sabun besi, swan besi. Terus abu gosok. Abu gosok tujuannya sebagai perekat antara Kulitnya pas direndam kena airnya, kulit itu kan buka banyak. Jadi si kotoran, si bakteri mau bisa supaya poli-polinya Ini harus kondisi basah ya. Kalau ininya kering bisa dibasah dulu. Celupkan aja. tulis ya, Pak,
Jadi foto dulu. Di situ itu Dek, ke depan dek. Nah itu di tuh. depan deh, di depan. Itu tuh ada yang udah selesai tuh. Bagus gak? Coba di sini sampai.